ceritakan dulu sejarah perkembangan dari Persada. Jadi supaya yang sangat muda ini mengenal ya, apa itu Persada. Tadi sudah disinggung Badan Studi Bahasa dan Budaya oleh Prof. Anam ya. Jadi awal tahun 85 itu ya kita beberapa alumni itu mengadakan apa istilahnya perkumpulan ya. Nah, oleh karena itu kita ingin menyumbangkan ilmu ya, karena banyak generasi muda itu yang pengen belajar ke Jepang. Singkat kata bahwa kita alhamdulillah tahun 90 itu sudah berdiri secara resmi dan diresmikan oleh Bapak Rektor, itu Badan Studi Bahasa dan Budaya Jepang. Namun sebelumnya itu prosesnya itu sudah luar biasa, itu perjuangan. Itu pertama untuk mendapatkan buku-buku dari Japan Foundation ya, dari Tokyo. Kemudian juga mendapatkan ruangan ya, ruangan itu yang dari Fakultas Peternakan dan Perikanan itu. Nah, itu kebetulan waktu itu saya mendapatkan amanah jadi PD2, jadi bisa ngikukan. Nah, sehingga ya luar biasa, itu banyak yang kursus bahasa Jepang itu ya sampai 8 atau 9 kelas, luar biasa ya. Jadi wah, kemudian juga kerjasama dengan BLK. BLK itu balik latihan tenaga kerja ya, itu sampai 3 atau 4 bulan itu kita memberi bekal generasi muda yang mau ke Jepang. Nah, setelah itu kebetulan kami ada komunikasi dengan Prof. Tsuchiya Sensei ya, karena beberapa pertemuan itu kita diberi dana. Pertemuan itu awalnya dari ini ya, sebelum kita meresmikan itu kan Prof. Bintoro dan saya itu menjadi guru SMA Loyola. Nah, itu dari 86 sampai 93 ya, 93. Nah, kemudian pada waktu itu mungkin tahun 878 Pak Rio Bintoro itu ke Perancis. Nah, kemudian saya dengan Pak Nyoman itu guru bahasa Jepang di Loyola itu. Nah, dengan kita mempunyai guru bahasa Jepang tingkat SMA lah, kita itu diundang ini kursus bahasa Jepang guru-guru SMA seluruh Jawa dan Bali. Nah, itu pertama saya itu di Serondol itu selama 7 minggu atau berapa itu. Nah, setelah itu generasi berikutnya Pak Nyoman ya. Nah, setelah itu kita adakan ini seminar nasional yang mendatangkan guru-guru itu. Kita dapat sponsor dari Tsuchiya Sensei dari Osaka itu, dapat bantuan guru-guru itu menginap 1 malam, kemudian transport itu semua dibiayai. Nah, berlanjut. Nah, kemudian ya kita diminta oleh Fakultas Sastra itu bagaimana mendirikan D1. Alhamdulillah jalan ya. Kemudian D3 jalan dan akhirnya tahun berapa itu sudah S1 bahasa Jepang. Nah, kita lepas dari situ. Nah, kemudian setelah itu ya Persada. Nah, Persada dengan adanya kita sudah kumpul, sudah solid. Nah, itu kita
kita ngomong-ngomong jadi persada itu persada. Nah, diawali dengan apa namanya pertemuan di Gamaresto kalau tidak salah ya. Gamaresto ya. Nah, saya ya ditunjuk sebagai ketuanya. Nah, setelah itu berjalan dan kita itu ini ternyata persada kita itu bukan hanya undim saja. Kita itu diresmikan oleh Pak Rahmat Gobel. Itu ada SK-nya itu nanti saya ini terhitung mulai tahun 2011. Nah, itu anggotanya itu Semarang itu dari Salatiga termasuk Purwokerto. Ya, dan Semarang otomatis jadi itu. Kemudian kalau Solo itu dulu ketuanya Bu Kapti Rahayu. Nah, sekarang ganti Pak Yunus kalau nggak salah. Ya, jadi Bu Kapti sudah kabundut. Kalau Jogja, nah sekarang Prof Jagal kalau nggak salah DR1 ya. Iya, sekarang. Ya, DR1 ya, di UGM. Nah, jadi berkembang ini, jadi perlu kami sampaikan bahwa yang namanya persada itu dengan Badan Studi dan Budaya Jepang itu seperti uang bolak-balik itu. Ya, karena aktivitas persada itu ditunjang keuangannya itu dari Badan Studi. Kalau kita mengadakan kumpul, ya itu pasti ya ini danai oleh Badan Studi dan Budaya Bahasa Jepang. Nah, akhirnya ya ini pandemi ini ya kita total, namun sebelumnya tahun 2020 itu saya diundang oleh ini mengadakan pertemuan dari beberapa ini DIY Semarang, Solo, kemudian seluruh Indonesia tahun 2020 Prof Anang ya. Biasanya itu kalau saya dengan Prof Jainal itu sekretarisnya kan Prof Jainal Mutakin, karena setiap undangan itu kalau sudah jalan ya nanti ketemu di sana itu nggak pernah. Saya juga pernah ini karena Pak Mustafid juga sibuk, yang lain sibuk, saya di sana Pak Nonat Sri siapa itu dari teknik Sri Nugroho. Nah, Nugroho itu sekali itu. Nah, jadi yang terakhir saya dengan Prof Anang itu tahun 2020 yang mendekati ya, terus langsung itu ya pandemi itu ya Prof Anang ya. Jadi kegiatan persada itu ada yang sunnah dan wajib gitu. Kalau sunnah itu ya istilahnya itu kalau diundang itu, nah mungkin ya 5 tahun sekali itu didanai. Kebetulan saya dengan Pak Anang dulu ya itu didanai. Tetapi ya wajib, nah itu wajib kalau tidak didanai itu. Nah itu wajib itu kalau ini ulang tahun Kaisar. Ya itu pasti gitu. Ya karena apa itu dulu itu Desember tanggal 5 kalau tidak salah. Itu sampai ya mulai tahun 2027 itu 2007 ya, sampai nanti karena kaisarnya ganti. Itu nanti saya tanggal 23 ini diundang ke Jakarta, mesti undangnya kalau tidak di King Pingsi di Hotel Mulia. Nah itulah nanti pegang estafet ini nanti juga ada wajib hadir ya. Itu saya ini sudah pesen tiket itu, mohon izin Bapak Ibu sekalian, ini nanti tanggal 23 itu diundang ke Hotel Mulia. Itu sudah, ini saya kemarin sudah ngomong ditunjukkan mana. Nah jadi intinya, jadi kalau Badan Studi Bahasa dan Budaya Jepang itu ceritanya setelah pindah ini kampusnya ke atas, nah kita itu bingung, asetnya banyak sekali itu, buku-buku, kemudian bukunya itu ya dari alumni itu pertama ya buku Japanese Portfolio, kemudian
Prof. Edi Darmawan itu mungkin mesin ketiknya itu awal itu dari huruf Jepang itu dimasukkan semua, termasuk Pak Mustafid apa buku yang ini ditaruh. Lamaan kata dapat bantuan dari Japan Foundation di Saitama itu sampai 3 lemari lebih, sampai komputer itu juga ada beberapa pro itu. Wah, jadi sudah berkembang itu. Kemudian setelah kita pindah dari sana itu taruh mana? Nah, kebetulan saya kan jadi lurahnya Rusona awal. Ya, taruh di sana. Nah, alhamdulillah sebelum pandemi itu sudah jalan Mbak Vita enggak hadir ini. Wah, Mbak Vita ini komandannya. Jadi di sana alhamdulillah sudah berjalan. Begitu jalan mungkin 3 kali ya. Nah, 3 ini terus pandemi ini, sehingga inilah itu nanti jadi bahan pemikiran kita itu ya bersangka ya badan studi bahasa dan budaya itu dilestarikan. Nah, kemudian kecuali aset-aset itu banyak itu, nah, kemudian SDM-nya, ya tadi sudah saya singgung, SDM-nya itu yang mengikuti penataran guru bahasa Jepang itu di Japan Foundation di Jakarta itu saya dengan Prof. Iman ya. Pak Anak enggak ya? Nah, kalau yang di Tokyo itu saya Prof. Iman dengan Prof. Anak. Jadi yang betul-betul kalau ini teman-teman ini satu mesti lulus POT ya, kalau dulu saya di Bogor kan. Nah, kemudian lulus kalau saya di Osaka Daikaku ya, di sana itu 6 bulan, kemudian mengikuti guru bahasa Jepang itu, kemudian mengikuti training di Tokyo, sehingga kalau kita itu ngajar bahasa Jepang itu ya ada apa istilahnya itu kepercayaan diri. Kalau di ini dari Jakarta itu kan guru-guru bahasa Jepang seluruh Jawa dan Bali. Kalau di sana itu tiap-tiap negara itu ada. Mengumpul di Saitama itu mungkin ya sekitar 200-an itu. Nah, itu semua itu saya tulis dalam buku waktu saya pensiun itu 45 tahun mengabdi, 70 tahun pernah tugas, itu saya tulis itu dari proses. Nah, oleh karena itu saya pesan nanti pada rekan-rekan mereka semua ya, karena saya dengan Pak Mustafa itu sudah dari awal sampai setua ini itu pasti ketua. Itu kalau saya pergi ya ketuanya, kemudian nah sekarang kan saya kan sudah 2 tahun yang lalu kan sudah pernah tugas. Kalau dihitung umurnya itu kan baru 27 tahun balik ya, jadi ini mestinya perlu regenerasi ya. Oleh karena itu sejarah yang luar biasa perjuangan, karena Undip ya, mempunyai D1 itu cara resmi, D3 bahasa Jepang, S1 bahasa Jepang itu awalnya dari buku-buku yang kita mempunyai. Sejarahnya itu unik sekali. Saya ditugasi oleh Dekan Putri Rahayu itu dengan mertua Bapak Prof. Anang, Prof. Sabdanto, dengan Pak Tohari. Tohari itu sekarang di DPR pusat sudah sejak dulu sampai mungkin sekarang sudah besar ya. Itu yang mendirikan itu. Nah, dari Golkar. Ke Unpad ini apa namanya studi banding pulang, kemudian diverifikasi labnya itu benar ora, ternyata alhamdulillah ya diloloskan sehingga jadi D1, D2, D3 dan S1. Ini awalnya dari buku-buku itu yang diperjuangkan dulu sekretarisnya Bu Retno. Ya, sekretaris pertama itu Bu Retno itu, wah lincah itu dulu ya, sehingga tolong aset yang kita miliki nanti tolong dipikirkan kemana nanti
kemudian ngikuti siapa. Karena terus terang saja di Rusunawa itu sejak saya di sana, saya kan baru saja selesai juga, pensiun selesai baru. Itu kalau di sana ada ruangan kosong itu saya jadikan kamar. Nah, kalau yang bahasa untuk kursus itu kan tidak sampai sekarang. Bukunya di sana meja kursi yang dari bawah itu, betul itu meja kursi itu diangkut ke sana untuk kursus, itu milik kita semua. Ya, jadi monggo nanti yang baru-baru ini ya dipikirkan kemana nanti diletakkan. Kalau mungkin sekarang kalau sana itu sudah bisnis betul, ya kan selama pandemi ini tidak ada kontribusi. Ya. Nah oleh karena nanti akan dipikirkan yang muda-muda itu, wah kan pemikirannya kan luar biasa ini dari mana. Yang penting nanti kalau bisa dilestarikan. Nah monggo Pak Mustafid sedikit memberi mungkin saya kalau ada kekurangan. Baik, terima kasih Prof. Semuanya sudah lengkap banget itu ya, dari awal sampai akhir. Namun yang perlu kita perhatikan betul itu adalah eksistensi adanya Badan Studi Bahasa dan Budaya Jepang. Itu ada awalnya, tapi tidak ada akhirnya. Nggak pernah ditutup kan? Belum. SK itu masih. SK-nya masih itu tidak pernah ditutup. Nah, mungkin ada pertanyaannya, kenapa itu pakai budaya ini? Nah, budaya itu adalah strategi bagaimana kita berkolaborasi dengan Jepang. Karena bahasa itu kelihatan sudah banyak gitu ya. Tapi begitu menggunakan budaya, maka kita punya ikatan yang sangat erat dengan kedutaan Jepang yang ada di Jakarta. Kita kegiatan terakhir waktu Pak Dubes ada mampir di Semarang gitu ya. Jadi mampir di Semarang. Prof Pijas di Fukokan itu di tanda sana lah kita. Oh gitu ya. Jadi yang dikunjungi itu adalah S1 bahasa Jepang, namun kulonomunya itu ke kita gitu ya. Karena yang resminya yang diakui adalah kita Persada ini. Sehingga setelah itu saya juga punya hubungan baik, mendapatkan kalender. Oh, kalendernya cantik banget itu. Iya. Sekarang jadi, saya di rumah, biasanya saya tempel di ini. Sekarang ditempel di rumah, mohon maaf. Nah, ini yang menurut kami itu meneruskan dari program tadi itu adalah untuk diteruskan gitu ya. Nah, kaitannya dengan budaya dan bahasa Jepang. Dan itu ya kalau saya menekuni terkait dengan teknologi informasi itu tidak lepas dari 4.0, 5.0. 5.0 pertama kali fokusnya itu ada di Tokyo. Nah, ada di Tokyo. Sehingga kalau saya ngajar, apakah itu di statistik apalagi di sistem informasi, fokusnya ke situ tuh. Nah, di situ kebetulan dulu waktu saya di Jepang, ini sedikit cerita ya. Itu saya Kenkyu-nya, risetnya itu di Faculty of Integrated Art and Science, Sogo Kakakubu. Akhirnya saya bisa mengenal banyak gitu ya. Maka kami dulu kita kalau badan studi itu dikirim tentang apa? Buku-buku dalam bahasa Inggris kaitannya dengan human engineering. Wah, itu bagus banget itu. Sehingga kita bisa mengikuti bagaimana sih budaya yang ada di Jepang. Sehingga kalau misalkan sekarang 4.0 kita perlu bisa melihat gitu ya, seperti apa sih sebetulnya. Nah, kita 4.0 aja kita masih nggak ngerti apa sudah masuk atau belum gitu ya. Tapi di sana 5.0 sudah mulai berjalan. Nah, di situ interaksi antar manusia. Sehingga kalau di sini kan IoT-nya itu Internet of Things gitu. Nah, ini yang saya tertarik pada buku-buku itu. Nah, sehingga yang nanti mohon untuk diteruskan, satu adalah kepengurusan daripada Persada ini, di mana Persada itu adalah tidak hanya di Kulit saja, tetapi meliputi yang ada di Jawa Tengah. Namun kolega kita itu adalah universitas yang ada di Semarang.
yaitu ada Dian Nuswantoro, kemudian ada di UNES. Di UNES banyak itu. Kolega-kolega kami itu yang bahasa Jepang itu banyak yang di S1 di UNES itu. Sehingga waktu itu akan menjadi dosen, namun di sini belum ada S1-nya sehingga dia tertarik ke sana gitu ya. Nah, ini yang nanti mohon bisa diteruskan. Kalau dulu tercatat daftar anggota Persada itu sudah mencapai 55 orang gitu ya anggota, dikurangi yang sudah dipanggil, tetapi yang tambah itu banyak sekali. Nah, titip yang muda-muda ini ya, kita itu kalau hanya bicara ke sains saja barangkali jenuh gitu ya, jenuh. Tapi coba kita melihat yang lain. Apalagi saya terkesan dengan Prof. Bambang tadi, Bambang Web itu terkait dengan kolaborasi riset gitu ya. Ya, bagaimana ini ide lama tapi belum pernah terwujud. Bagaimana kita bisa kolaborasi di sini, kemudian kita bisa nanti katakanlah kolaborasi yang ada di Jepang. Ya, kolaborasi yang ada di Jepang, baik bisa melalui PPI yang ada di sana atau melalui kedutaan. Dan barangkali ini menurut saya sesuatu yang sangat strategis bagaimana kita melakukan kolaborasi, apalagi yang namanya era sekarang, misalnya tadi 5.0 itu sudah era global, tapi bukan lagi kita bicara global. Bagaimana interaksi antar umat manusia gitu ya. Nah, barangkali itu mohon itu ya bisa bisa dipikirkan nanti bagi pengurus yang baru, sehingga setelah ini nanti apakah ke Prof. Anang gitu ya untuk bisa ya istilahnya kaitannya dengan estafet Persada gitu ya, supaya paling tidak kita punya suatu perkumpulan ya yang namanya alumni Jepang. Saya dengan alumni di Hiroshima juga punya ikatan gitu ya. Dulu kita punya informasi-informasi gitu ya dari sana. Kemudian alumni yang ada di Jepang, alumni di Hiroshima itu punya perkumpulan sendiri. Itu pernah kumpulan di Jakarta, kami juga aktif gitu ya. Kenapa? Ya ketemu teman-teman lama gitu ya. Ketemu teman-teman lama sehingga ya mohonlah nanti dihidupkan kembali. Kita antar fakultas hakim banyak gitu ya. Yang kemarin saja sudah ada 30-an itu ya, tapi yang hadir masih relatif sedikit. Coba nanti ya kita cari waktu yang lebih bagus lagi untuk bisa adakan pertemuan. Itu saja sebagai tambahan Prof. Ya, matur nuwun. Baik, terima kasih Prof. Mustaqim. Singkat kata. Nah, ini nanti kalau saya mempunyai pemikiran itu membuat tim kecil. Ya, ini yang mandekani Pak Anang dengan Pak Bambang. Pak Bambang. Jadi enggak mandekani saja yang mandekani. Ya, enggak saya kan sudah ini. Enggak membuat tim kecil dulu dipandekani dikoordinir. Oh ya. Pak Bambang atau Pak Anang berdua lah, nanti membuat tim kecil siapa, atau sekarang tim kecil siapa-siapa. Karena ini Persada ini kan tidak hanya Undip saja, ini ada yang itu dari Dian Nusantara Pak Julian Kowanto. Nah itu kemudian dari ini kan UNES banyak itu. Di UNES juga ada. Nah nanti monggo kita ini, nah nanti ada tahapan. Ya tahapannya nanti terakhir nanti akan diresmikan oleh Persada Jakarta. Ya seperti masih Pak Ahmad Bobel masih karena menteri juga ya. Ya, sekarang kan wakil ketua DPR ya. Ya, jadi nanti setelah tim kecil membentuk ini monggo, karena yang mohon maaf saja Pak Bambang yang mempunyai fasilitas tempat itu kan ini gantian Pak. Saya sejak tahun 85 sampai 2021 ya, dari bawah diangkat ke atas sampai Rusunahwa. Nah itu monggo difasilitasi dulu membentuk tim. Nah nanti pengurusnya
siapa. Nah, nanti kalau sudah matang kita kumpul lagi. Nah, nanti kita melaporkan ke Jakarta. Nah, kebetulan Jakarta itu kita komunikasi dengan kedutaan besar itu Pak Fahmi, mungkin ada yang kenal. Itu yang selalu ngasih kalender, selalu minta laporan, itu Pak Fahmi dari kedutaan besar Jepang. Nah, jadi kita masih komunikasi, termasuk yang diundang tanggal 23 nanti di Hotel Mulia itu juga kita masih komunikasi. Nah, nanti setelah itu kita komunikasi dengan Pak Rahmat Gobel, kapan nanti akan meresmikan, karena ini sudah diminta terus ini. Ya. Saya kira itu mungkin ada yang ini usul-usul atau apa. Pak Toko, monggo. Kalau usul, biasanya ide cemerlang itu Pak Toko itu.